Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GoTo yang beberapa hari terakhir turun lumayan dalam untuk melihat bagaimana potensi kedepannya. Dan di video ini saya cuma analisa satu emiten yang laba dan pendapatannya menurun di tahun 2022 kemarin, tapi secara tren masih oke dan masih ada akumulasi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Sido. Saham Sido hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 800. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Sido saat ini trennya masih bergerak tren. Setelah sebelumnya downtrend, tapi mulai naik, berhasil break garis EMA 50-150, bisa kita lihat secara tren saat ini mulai naik. Dan beberapa hari terakhir ini sudah berhasil naik di atas harga 800. Tapi ingat, harga 800 ini sepertinya belum terkonfirmasi break. Karena candle 2 hari terakhir menurut saya masih belum mengkonfirmasi. Jadi tetap harus hati-hati apabila minggu depan Sido gagal bertahan di atas harga 800, maka masih ada potensi saya lihat untuk turun kembali menuju garis EMA 150 di sekitar 775. Tapi cara tren Sido saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan kemarin memang kalau pemberitaan bahwa kinerja Sido turun, yaitu laba dan penjualannya turun. Untuk laba bersih turun 12% lebih, pendapatan turun 3% lebih. Tapi bisa kita lihat di sini pada perdagangan hari Jumat kemarin masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, Sido menurut saya masih bisa di hold walaupun secara laporan keuangan saat ini masih kurang oke. Karena masih ada akumulasi dan secara teknikal pun saat ini masih bergerak naik. Jadi walaupun gagal bertahan di atas harga 800, selama masih kuat di garis EMA 150, Sido menurut saya masih bisa di hold. Dan Sido merupakan salah satu saham yang kami screening dan masuk ke watchlist minggu ini. Dan sudah kami bagikan ke teman-teman member pada live streaming minggu lalu. Dan nanti hari Minggu tanggal 12 Februari pun kami akan live streaming khusus untuk member-member YouTube Trading for Better Life untuk mencari saham-saham mana yang masih potensial minggu depan. Jadi untuk teman-teman belum join, apabila ingin masuk jadi member, bisa tekan fitur join yang ada di bagian bawah ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau enter membeli saham Sido, menurut saya Sido juga masih bisa dipantau. Karena saat ini masih belum terkonfirmasi break harga 800, masih bisa tunggu di sekitar harga 800. Apabila Sido berhasil bertahan di atas harga 800, bisa ikutan entry dengan target jangka pendek di 840 sampai 850 untuk target take profit jangka pendek. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan teman-teman bisa wait and see. Apabila ternyata minggu depan gagal bertahan di atas harga 800, masih bisa tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai 780 untuk entry-nya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham SMGR yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin berhasil naik 5% lebih ke harga 7.750. Nah, kenaikan ini membuat SMGR berhasil naik di atas resisten 7.500 dan sudah mendekati resisten berikutnya di 7.800. Jadi secara tren memang beberapa minggu yang lalu mulai sideways, tapi bisa kita lihat masih kuat berada di atas garis EMA 50-150. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik kembali. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini masih ada akumulasi. Asing juga jika kita lihat satu minggu terakhir mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, SMGR saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk mengetes resisten 7.800. Apabila berhasil break, ada potensi lanjut naik menuju target berikutnya atau resisten kuat di harga 8.000. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sudah harus lebih hati-hati karena saat ini sudah dekat dengan dua resisten yang lumayan kuat, yaitu 7.800 sampai 8.000. Paling aman menurut saya adalah tunggu tekan pullback lagi menuju 7.500. Apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Tunggu mengetes sampai berhasil rebound, baru teman-teman ikutan entry. Jadi saat ini apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50-150, saat ini SMGR masih sangat layak untuk di hold karena teman-teman entry di sekitar support kuatnya. Bisa take profit dulu apabila gagal beli 7.800 atau hold saja selama 7.500 tidak terlewati. Untuk INTP juga bisa kita lihat secara tren juga masih sangat uptrend dan saat ini juga telah berhasil break resisten di 11.000. Satu minggu terakhir ini memang masih kesulitan untuk break
resisten 11.000, tapi saat ini sudah terkonfirmasi break dan sekarang menuju target berikutnya di 12.000. Tapi bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini hanya sedikit akumulasi dan asing juga sudah terus distribusi saham INTP. Jadi untuk INTP saat ini apabila baru mau entry, kami sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Paling aman menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar 10.500 untuk entry-nya. Daripada paksakan untuk entry di sekitar harga sekarang, karena bisa saja ini sudah harga pucuk karena INTP sudah naik sangat tinggi 1 minggu terakhir ini. Nah, kenaikannya sangat tajam sehingga hati-hati, takutnya penurunan juga akan sangat tajam. Dan untuk INTP apabila teman-teman mau entry, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar support di 10.500. Apabila terkoreksi ke daerah support ini, bisa berrebound atau bertahan baru entry untuk lebih amannya. Tapi untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, saat ini masih sangat layak untuk di hold, dan untuk trailing stopnya menurut saya di 11.000. Selama masih kuat di 11.000, INTP masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan coba analisa saham JSMR atau Jasa Marga. Bisa kita lihat Jasa Marga 1 minggu terakhir ini masih berusaha untuk break resisten di 3.400. Dan secara tren juga Jasa Marga sebenarnya trennya sudah mulai bergerak tren. Setelah berhasil break garis EMA 50 150. Tapi setelah berhasil naik mengetes 3.400, JSMR masih berusaha untuk naik melewati resisten ini. Jadi walaupun harga berada di atas 3.400, ini belum terkonfirmasi break. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Jadi secara tren JSMR juga masih sangat layak untuk di hold saat ini. Dan bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi saham JSMR. Jadi JSMR juga menurut saya menarik untuk dipantau minggu depan, karena masih ada potensi untuk break harga 3.400 dan lanjut naik menuju target terdekat di 3.500 sampai 3.550 untuk target take profit jangka pendeknya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50 atau 150, saham ini juga masih sangat layak untuk di hold. Untuk trailing stopnya menurut saya di 3.300. Selama JSMR masih kuat di 3.300, kedepannya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan untuk tren yang lebih lama. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, technical analysis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.